Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhazina Ramadanti, biasa dipanggil Nur. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Evolusi Toxic Positivity dalam Penelitian Kesehatan Mental. Latar belakangnya yaitu toxic positivity adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras, berbuat, dan berpikir positif sehingga menekan emosi negatif yang keluar. Jika seseorang menjadi terlalu positif sehingga menekan habis-habisan emosi buruk yang keluar, ini mampu menyebabkan stres berlebihan dan membuat orang tersebut tidak bisa rileks. Selanjutnya yaitu toxic positivity seringkali muncul dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan sosial sehari-hari hingga praktik klinis kesehatan mental. Fenomena ini mengarah pada penolakan terhadap ekspresi emosi negatif seperti kesedihan, kekecewaan, atau kemarahan dan menekankan pentingnya tetap positif dalam situasi apapun. Meskipun memiliki niat yang tampaknya baik, tekanan ini dapat membuat individu merasa diabaikan atau disalahkan atas emosi mereka yang valid. Nah, di sini ada tinjauan literatur. Yang pertama itu konsep toxic positivity. Ini merujuk pada dorongan berlebihan untuk mempertahankan pandangan optimistik dan positif dalam segala situasi, tanpa memperhatikan kompleksitas emosi manusia. Berbeda dengan sikap positif yang sehat, toxic positivity ini mendorong individu untuk menekan atau mengabaikan emosi negatif yang valid. Terus yang kedua yaitu toxic positivity dalam konteks kesehatan mental. Dalam praktik kesehatan mental ini, pengaruh toxic positivity dapat berdampak signifikan terhadap proses terapi dan pemulihan. Terapi psikologis ini modern seperti terapi perilaku kognitif, yaitu CBT, dan terapi penerimaan dan komitmen, yaitu ACT, menekankan pentingnya mengakui semua emosi sebagai bagian dari pengalaman manusia. Fenomena ini dikenal sebagai silent suffering, di mana individu menyembunyikan penderitaan emosional mereka karena takut dianggap lemah atau tidak bersyukur. Terus yang ketiga yaitu toxic positivity dan media sosial. Ini peran media sosial dalam menyebabkan budaya toxic positivity ini menjadi sorotan penting dalam literatur terkini. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook mendorong narasi estetika, kebahagiaan, dan pencapaian yang seringkali menjadi ruang untuk ekspresi kejujuran dan emosional. Yang terakhir itu tantangan dalam menangani toxic positif. Menghadapi toxic positif memerlukan perubahan paradigma di tingkat individu, seperti komunikasi dan profesional kesehatan mental. Salah satu tantangan terbesar adalah membedakan antara sikap optimis yang adaptif dan toxic positivity yang merusak. Nah, terus yang selanjutnya itu hasil pembahasannya. Yang pertama itu definisi dan manifestasi toksik positif di media sosial ini adalah kondisi di mana seseorang secara terus-menerus ditekan untuk mengekspresikan emosi positif dan menolak atau menutupi perasaan negatif. Terus yang kedua itu kerentanan remaja terhadap toksik positif. Nah, di sini remaja berada dalam fase pencari jati diri dan perkembangan emosional yang belum stabil. Mereka cenderung mencari validasi dari lingkungan, termasuk media sosial. Paparan berulang terhadap narasi yang memaksa mereka untuk selalu baik-baik saja dapat menghambat proses pengenalan dan pengelolaan emosi. Terus yang terakhir yaitu dampak positif toksik positif pada remaja. Ini
Analisasi perasaan negatif. Remaja merasa harus menekan emosi seperti sedih, marah, atau kecewa. Perasaan tidak terima. Mereka menganggap emosi negatif sebagai tanda kelemahan atau kegagalan pribadi. Nah, ini adalah hasil pembahasannya ya. Terus yang selanjutnya itu dampak negatif toksik positif pada remaja. Yang pertama yaitu peningkatan stres, kecemasan, dan depresi. Nah, remaja yang terus-menerus terpapar pada toksik positif merasa tertekan untuk tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan yang dapat memicu stres dan kecemasan. Terus yang kedua yaitu mengabaikan emosi negatif. Seperti media sosial seringkali menciptakan pandangan bahwa emosi negatif itu buruk dan tidak boleh dirasakan. Hal ini membuat remaja menekan perasaan seperti sedih, marah, atau kecewa. Padahal setiap emosi memiliki fungsi dan penting untuk diterima. Terus yang ketiga yaitu penurunan harga diri. Kesulitan menerima emosi negatif dapat menurunkan harga diri remaja karena mereka merasa tidak cukup baik untuk tidak selalu terlihat bahagia. Terus yang keempat yaitu masalah kepercayaan diri terus-menerus, membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial dan merasa harus menyembunyikan perasaan negatif dapat merusak kepercayaan diri sendiri. Yang kelima, perasaan tidak berdaya dan bersalah. Remaja dapat merasa tidak berdaya dan menyalahkan diri sendiri saat menghadapi masalah karena merasa tidak mampu menerapkan kekuatan positif untuk mengatasi kesulitan seperti yang sering dianjurkan oleh konten di media sosial. Dampak pada hubungan sosial. Toxic positivity dapat merusak hubungan pertemanan karena dapat menciptakan lingkungan di mana emosi negatif tidak diterima atau dianggap merusak suasana. Ini yang terakhir ya, dampak negatif toxic positif pada remaja. Nah, kesimpulannya adalah studi ini mengungkapkan bahwa toxic positivity telah berkembang menjadi isu sentral dalam literatur kesehatan mental dengan keterkaitan erat terhadap topik-topik seperti tekanan emosional, budaya, dan media sosial. Selain itu, keterlibatan berbagai disiplin ilmu di dalam kajian ini mengindikasikan kebutuhan pendekatan interdisipliner untuk memahami dan menangani toksik positif secara komprehensif. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi toksik positif harus melibatkan strategi multi-level, mulai dari peningkatan literasi kesehatan mental individu hingga reformasi budaya sosial yang lebih menghargai keberagaman ekspresi emosional sebagai bagian dari kesehatan psikologis yang autentik. Terima kasih. Ini hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.